Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-15 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, di video ke-15 ini kita akan fokus untuk membuat tambah barang masuk. Oke, kita langsung saja. Silakan teman-teman buka exam. Silakan teman-teman nyalakan Apache dan MySQL-nya. Kemudian sebelum kita ngoding, kita ke database dulu. Silakan teman-teman buka localhost, phpMyAdmin. Kemudian arahkan ke database kita, siibas_ci3. Kemudian kita lihat desainnya. Oke, silakan teman-teman klik desain. Oke, nah ini desainnya. Ini saya tukar dulu kategori di atas dan satuan di bawah. Oke. Jangan lupa kita simpan. Oke. Nah, kita sudah berada di tahap ini ya. Jadi, barang masuk yang harus kita input ke dalam tabel barang masuk itu ada ID, barang ID, kemudian quantity, sumber dana, keterangan, tanggal masuk, dan created at. Jadi ada 7 kolom ya. Nah, barang ID ini berelasi dengan tabel barang. Oke, jadi data barang nanti kita akan ambil dari tabel barang. Oke, kita langsung saja kita ke tabel dulu. Tabel barang masuk ke sini. Kita lihat strukturnya supaya mudah nanti kita melihat nama kolom dari tabel barang masuk. Oke, kita buka kode editornya. Dan juga teman-teman jangan lupa buka projectnya, localhost siibas_ci3. Nah, sebelum kita lanjut ngoding, kita tambah dulu data barang. Karena sebelumnya kita hanya punya satu. Silahkan teman-teman tambah. Kita tambah misalnya barangnya spidol, snowman, hitam. Kemudian mereknya snowman. Kemudian kategorinya, kita harus tambah kategori ya. Kategori ATK. Oke, kita ke kategori dulu. Kita cek juga lah satuan. Oke, ini kita nanti kasih box. Oke, kita kasih kategori dulu. Tambah. Kita kasih nama ATK. Kita simpan. Oke, kita sudah punya 2 kategori. Sekarang kita ke barang. Kita tambah spidol, snowman, hitam. Mereknya snowman. Kategori ATK. Satuannya box. Kemudian statusnya aktif. Kita simpan. Kemudian kita tambah lagi barang. Nah, di sini kita pilih tadi statusnya aktif. Nah, barang ketiga kita buat tidak aktif. Kita tambah
Kemudian kita misalnya kertas HVS F4 A4, kertas HVS H4, kemudian mereknya apa nih, Sinar Dunia, seperti ini. Kategorinya masih sama, ATK, satuannya buah. Oke, kemudian kita pilih tidak aktif, kita simpan. Nah, kita sudah punya 3 barang, jenis barang. Oke, 2 aktif dan 1 tidak aktif. Nah, sekarang kita ke barang masuk. Nah, kita belum punya barang masuk dan di sini belum terseleksi ya. Oke, kita perbaiki dulu sidebar-nya agar ketika ke data barang masuk bisa terseleksi ya menunya. Oke, kita ke kode editor. Menunya berada di views, layout, sidebar. Kita ke transaksi, ini barang masuk. Oke, saya enter dulu supaya lebih rapi dan mudah dilihat. Oke, span-nya saya enter, kemudian tag A-nya juga, penutupnya saya enter, LI, kemudian kita save. Seperti biasa kita tambahkan kelas, kemudian kita buka PHP Echo, kemudian kita cek jika judulnya sama dengan data barang masuk, maka tambahkan kelas aktif seperti ini. Jika tidak, kasih titik 2, tidak usah ditambahkan. Oke. Kita cek dulu yang data judul ini apa betul data barang masuk. Kita minimize application, ke controller, kemudian barang masuk. Kita ke index. Oke, nilai dari judul adalah data barang masuk. Oke, ini sudah betul. Kita save dulu. Kemudian kita ke web browser. Ini kalian lihat di sini. Saya refresh. Oke, sudah terseleksi. Nah, sekarang kita akan membuat proses tambah barang masuk. Pertama, silahkan teman-teman buka model ya. Model, kita akan buka 2 model. Pertama, model barang. Oke, kita taruh di sini. Sidebar-nya saya close dulu. Kemudian kita buka juga barang masuk model. Oke. Setelah itu silakan teman-teman juga buka. Oh, kita belum punya filenya ya. Nanti kita akan buat file di dalam views, di dalam barang masuk yang namanya create.php, atau nanti kita save as dari create dari folder barang. Oke. Nah, sebelum kita buat metodenya dulu ya. Kita buat metode di controller barang masuk
silahkan mengarah ke controller barang masuk. Kita buat fungsi atau metode public function, nama functionnya create. Oke, buka kurung. Kemudian kita siapkan dulu data. $data sama dengan array, kasih titik koma di sini, judul, kemudian nilainya kita kasih tambah barang masuk. Kemudian yang kedua, kita butuh data barang atau semua data barang yang aktif. Oke. Nanti kita isi di sini. Oh. Nah, kita coba ke barang model dulu ya. Akan teman-teman arahkan ke barang model. Nah, di sini sebenarnya kita sudah punya untuk mengambil semua data barang yang ada di barang model, yaitu metode atau fungsi getAllQuery. Tetapi masalahnya kalau data ini kita ambil, maka yang tampil pada saat inputan itu adalah semua data barang, baik yang aktif dan tidak aktif. Nah, maka saya ingin ketika kita memilih barang, hanya data barang yang aktif saja. Jadi, kita akan copy ini ya. Kita akan copy metode atau fungsi getAllQuery, kita copy. Kemudian kita taruh di bawah. Dan kita ubah nama fungsinya getAllQuery aktif ya, kita tambahkan aktif di sini. Jadi maksudnya data-data, semua data barang tetapi yang aktif saja. Nah, kalau kita hanya menulis seperti ini, kembaliannya masih sama. Sehingga sebelum kita return, kita perlu tambahan query ya. Oke, jadi kita akan gabung query yang ada di sini dengan query yang ada di sini. Jadi caranya kita kasih this, karena kita mau mengambil variabel query, kita gunakan this. Kemudian kita sambung. Cara sambungnya titik sama dengan. Nah, jangan lupa di sini diberi spasi. Oke. Nah, di sini kita tambahkan where seperti itu. Kemudian barang is active. Di tabel barang ada kolom namanya is active yang nilainya 1. Gitu ya. Coba kita lihat di tabel. Di sini ada tabel barang. Di sini menampung nilai 1 atau 0. Kita lihat strukturnya. Nah, hanya bisa menampung 1 atau 0. 1 itu berarti aktif, 0 itu berarti tidak aktif. Oke, sekarang kita ke kode editor lagi. Berarti ini sudah betul nama kolomnya is active dan hanya yang nilainya 1. Nah, setelah itu kita titik koma di sini. Kita save. Kemudian di sini kita gunakan.
Jadi yang kembali semua data barang yang aktif. Oke, ini kita akan panggil di controller barang masuk di sini ya. Nah, masalahnya lagi kita belum punya atau belum menghubungkan model barang dengan controller barang masuk. Jadi kita load dulu di sini. Kita load, kita duplikasi saja di construct. Di sini kita kasih barang model. Nah, setelah kita load di sini, kita bisa gunakan di create. Oke, kita this, kemudian model, bukan model tapi barang model yang metodenya get all query aktif. Titik komanya kita hapus. Oke, jadi mengambil atau mengeksekusi fungsi get all query aktif di barang model. Nanti ini akan mengembalikan data barang yang aktif saja. Nah, sekarang baru kita tampilkan view-nya. Kita tulis this load view. Kita arahkan dulu ke layout, ke file header. Oke, kemudian kita duplikat sebanyak 5 kali. 4 kali ya. 2, 3, 4. Jadi totalnya 5. Di sini top bar. Aturannya urutannya seperti itu, top bar, kemudian sidebar, kemudian ini bukan ke layout tapi ke folder barang masuk. Coba kita lihat di views, kita minimize dulu application, views, folder barang masuk. Oke, di sini barang underscore masuk. Nanti yang kita akan akses adalah create ya, file create. Kemudian yang terakhir kita akses file footer. Oke, kemudian data ini kita kirim. Oke, $data. Nah, berikutnya kita akan buat file create, dan file create ini akan kita duplikat, kemudian kita simpan ke barang masuk. Oke, silakan teman-teman buka folder barang di views, kemudian buka file create.php. Ini kita save as, kita klik file, save as. Hati-hati, kita taruhnya di folder barang masuk. Kita save dulu. Nah, setelah kita save, kemudian kita edit dulu ya. Mulai dari atas, master tambah barang masuk. Oke. Kemudian di sini kalau dia kembali harusnya ke controller barang masuk. Nah, kalau di refresh dia mengarah ke create, kemudian controller barang masuk ke metode create yang berada di dalam controller barang masuk. Kita save lagi. Oke, kita ke bawah, di sini tambah barang masuk. Kita save. Oke. Nah, di sini barang. Oke,
Oke. Barang, terus kita fokus dulu ke barang ya. Kita fokus ke barang. Ini kita minimize dulu. Atau kita hapus dulu nih. Satuan kita hapus. Oke, ini kita hapus dulu. Ada berapa nih? 1, 2, kemudian 3. Merek juga kita hapus dulu. Kita fokus ke option. Ctrl Z. Yang kita hapus itu kategori, kemudian satuan, kemudian status. Ini kita hapus dulu. Nah, sorry. Kita butuh option ya. Oke, tidak apa-apa. Ini kita hapus dulu merek. Sisakan hanya 1 saja. Nah, di sini nama barang. Di sini bukan nama barang ya. Nanti kita kasih inputannya namanya barang ID. Kita samakan saja dengan nama kolom di tabel barang masuk. Oke. Name-nya kita ganti barang underscore ID. ID-nya juga barang underscore ID. Nah, tentu set value-nya juga barang underscore ID. Oke. Nah, tapi kita tidak mau input ya. Kita bukan mau mengetik, tapi memilih. Berarti kita akan buat option ya. Kita buat inputannya jenis select. Oke, sini saya tulis dulu nama barang. Oke. Saya akan tulis di bawah. Inputannya adalah select seperti ini. Kemudian name-nya adalah barang underscore ID. Oke, kemudian ID-nya juga barang underscore ID. Oke, kemudian kita tambahkan kelas yang namanya form control. Dan kelas yang kedua adalah select picker. Oke, kita sudah kasih name, kita sudah kasih kelas, sudah kita kasih ID, dan kita tambahkan juga di sini data live supaya nanti ketika kita mencari barang kita bisa mengetik. Oke, data minus live, kemudian live search, kemudian nilainya adalah true ya. Oke, kita save dulu. Oh, ini kita ganti juga nih. Jadi barang ID. Oke, kita save. Kemudian kita kasih option. Oke, nilainya 0 dulu. Kemudian di sini kita kasih pilih barang. Pilih barang. Kemudian tadi kita sudah dapat data dari controller, yaitu namanya barang.
Di sini kita ulang. Kita lakukan pengulangan. PHP, buka PHP. Kemudian for each. Apa yang di for each? Yang diulang adalah data yang kita kirimkan tadi, yaitu barang. Kemudian setiap baris datanya kita pindahkan ke variabel barang. Oke, sini buka kurung. Kita buat penutupnya. Sini kita buka PHP. Dan kita kasih penutup. Kemudian kita di dalam for each kita buat option yang nilainya yaitu ID ya, ID barang. Jadi kita tulis di sini. Kita buka PHP. Echo barang ID. Oke, ini ada kolom ID karena data ini berasal dari data tabel barang. Kemudian kita kasih di sini tulisannya adalah kita buka PHP Echo lagi. Kita kasih barang. Ada kolom namanya nama barang. Oke. Nama barang. Terus kita gabung ya. Saya ingin nama barangnya juga menampilkan jumlah dari setiap jenis barang berikut dengan nama satuan. Oke, jadi barang ini sudah mendapatkan data. Di sini dia sudah dapat data nama satuan dan nama kategori. Oke, untuk stok bisa diambil dari sini. Oke. Nah, ini sudah digabung dan semua kolom itu dari tabel barang bisa diakses dan nama kategori dari tabel kategori bisa diakses. Nama satuan dari tabel satuan juga bisa diakses. Nah, jadi sekarang kita bisa tambahkan di sini. Nah, di sini saya kasih tambahan petik ya. Tapi jangan lupa kita sambung. Saya sambung dengan spasi. Kemudian di sini saya kasih dalam kurung ya. Saya kasih dalam kurung. Sini saya kasih dalam kurung nih, spasi kemudian dalam kurung. Selanjutnya di sini yaitu barang, kita tampilkan juga stoknya. Stok, kemudian kita sambung lagi. Kita sambung dengan spasi. Hati-hati. Kita sambung dengan spasi, kemudian kita sambung lagi dengan dengan nama satuan. Oke. Kita sambung dengan nama satuan dolar barang. Kemudian nama satuan, nama underscore satuan. Dan kita sambung lagi. Kasih petik. Nah, di sini kita kasih penutup kurung ya. Oke. Kita save dulu. Kita lihat dulu ya hasilnya. Ini saya enter aja lah ya. Saya enter supaya rapi. Optionnya saya enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke barang model.
Oke, kita ke indeks dulu ya. Indeks dari barang masuk. Kita ke indeks. Silahkan buka indeks yang berada dalam folder barang masuk. Oke, kenapa? Karena di sini ada tombol ya. Di atas sini ada tombol yang mengarahkan kita ke tambah atau ke method create. Tadi kita sudah ubah ya. Video sebelumnya kita sudah ubah di index method create. Oke, ini sudah. Oke, kita save dulu. Kita buka web browser, kita buka barang masuk di sini. Kemudian kita klik tambah. Oke, ini kalau saya pilih, ini inputan karena kita punya inputan di bawah ya. Oke, ini saya hapus dulu supaya lebih jelas. Ada inputan pertama itu, ini inputan pertama. Select option, nah ini ada inputan nih. Kita hapus dulu nih. Tadi kita waktu ini tadi masih inputnya kita hapus karena kita sudah ganti menjadi select. Oke. Dan form errornya nanti adalah barang underscore ID. Oke, kita refresh dulu dan kita cek. Oke. Nah di sini kenapa belum bisa diketik pencariannya? Karena kalian boleh ke indeks dulu ya. Bukan ke indeks, tapi ke footer. Silahkan minimize dulu. Application, views, layout, buka yang namanya footer. Nah, di sini agar kita juga bisa memilih barang dengan cara mengetik, karena bisa jadi nanti jenis barangnya banyak, kita bisa ketik supaya yang tampil semakin mengkerucut ke yang mirip dengan yang kita tulis. Nah, tadi kita sudah menambahkan di create, itu adalah atribut data type search true dan juga class select picker. Nah, jadi karena kita sudah tambahkan tapi belum berfungsi, itu karena di footer kita masih butuh satu file lagi untuk dihubungkan. Jadi filenya tuh ada di folder JS, di asset ya. Di asset, di folder JS, kemudian di folder bootstrap select. Silahkan cari bootstrap select. Nah, kita butuh mengarahkan ke sini. Jadi ini yang kita butuh, file ini, agar inputan itu bisa diketik. Inputan option bisa diketik. Oke. Kita akan tulis di bawah plugin aja, di bawah plugin ini. Kita tulis. Nah, ini kita copy paste saja. Kita copy paste karena ini sudah mengarah ke JS. Kita paste di sini. Kemudian ininya bukan ke plugins. Oke, kita hapus. Tapi setelah JR kita masuk ke bootstrap minus select. Ke bootstrap minus select. Ini folder.
Kemudian di dalamnya kita akses file yang bernama bootstrap select.js. Oke. Di sini bootstrap. Oke, bootstrap. Kemudian select.js. Nah, ini nama filenya. Oke, kita cek lagi ke folder asset, oke. Ke folder JS, oke. Ke folder bootstrap select, oke. Ke file bootstrap -select, oke. -js maksudnya ya. -select.js. Oke, kita save. Kita refresh kembali. Coba kalian klik. Nah, ini sudah bisa kita, misal saya menuliskan Rinso ya. Rinso Saset. Oke. Jadi kita tetap memilih, tetapi kita bisa mengetik yang kita cari. Nah, seperti itu. Nah, di sini kenapa cuma 2? Padahal data barang kita ada 3. Karena yang satu tidak aktif. Jadi yang tampil hanya yang aktif saja. Oke. Nah, sekarang kita butuh apa lagi? Kita ke database. Kita lihat barang masuk. Ke struktur kita butuh quantity. Oke, kita butuh quantity. Kemudian sumber dana. Oke, kita buka kode editor. Footernya sudah, kita close dulu. Inputan pertama tadi kita udah buat. Kemudian inputan kedua. Ini saya copy sajalah. Saya copy dan saya paste di sini. Tapi kita tidak pakai select. Ya, selectnya kita hapus. Oke, nah yang kita pakai input. Oke, tipenya nanti adalah tipenya nanti adalah teks aja. Bukan teks ya, tapi number. Coba kita cek. Quantity ya. Quantity, oke. Sini harusnya number ya. Supaya hanya bisa angka saja. Number. Kemudian tambahkan kelas. Seperti biasa. Form control. Seperti ini. Kita save dulu. Kemudian kita kasih name. Nah, ini jangan lupa. Name di sini KTY. Kemudian ID-nya juga KTY. Oke. Kemudian kalau error, nanti error yang dikembalikan adalah inputan dari KTY juga. Ini kalau error juga KTY. Oke, ini bukan nama barang, tapi quantity. For-nya juga KTY. Kita save dulu. Kita save, kita refresh dulu ya. Nah, ini sudah. Terus kita butuh apa lagi? Sumber dana. Sumber dana itu rencananya ada 2 ya. Ada BOS dan DAK. Oke, dana alokasi khusus. Nah, kebetulan yang saya buat ini saya sesuaikan dengan sekolah ya. Oke, kita ke sini. Karena kita pakai inputan, kita copy saja nih dari sini.
maksud saya karena kita pakai pilihan, kita copy saja dari inputan pertama, kemudian nanti kita edit. Kita copy, kita minimize, kemudian kita copy, kita ke bawah, kemudian kita paste. Di sini nanti sumber dana, oke. Sumber underscore dana. Di sini juga sumber dana, underscore dana. Kemudian di sini sumber dana. Name-nya kita copy sumber dana, kita copy saja. Paste di name dan paste di ID. Kemudian ini biarkan seperti ini. Kemudian pilih sumber dana. Sumber dana. Nah, kita tidak perlu pengulangan nih, karena kita tidak punya tabel sumber dana. Oke, silahkan nanti kalau teman-teman mau buat inputan tentang sumber dana, silahkan. Nah, di sini saya tidak buat. Oke, di sini saya hapus for each. Penutupnya saya hapus. Kemudian saya save dulu. Kita butuh 2 inputan. Nah, ini saya hapus nih. PHP echo sampai penutup. Oke, di sini nilainya bukan dari tabel. Kita tulis manual, misalnya di sini dana bos dan tampilannya juga bos. Kemudian data kedua adalah DAC. Oke. Kemudian forum errornya samakan dengan namanya, name. Copy, saya copy, kemudian paste juga di sini. Kita save. Kita coba cek ya. Kita refresh, kita klik. Oke, di sini aman. Di sini juga, di sini harusnya DAC. Kita save, kita refresh. Oke. Selanjutnya keterangan. Oke, keterangan itu nanti kita taruh di bawah aja ya. Kita tulis dulu input tanggal masuk, yang ini dulu ya. Tanggal masuk, kemudian nanti keterangan. Oke, kita ke kode editor, tanggal masuk. Oke, ini saya copy dari inputan kedua, quantity. Ini saya minimize dulu. Dan saya blok, saya copy. Kita kembalikan, scroll ke bawah setelah inputan ketiga, kita enter, kita paste di sini. Nanti namanya adalah tanggal masuk, ya. Tanggal underscore masuk. Oke, kita copy saja tanggal masuknya, copy, Ctrl C, kita paste di sini, paste di mana nih, name, kemudian ID juga. Nah, di sini juga, oke, di sini tentu kita harus ubah tanggal masuk. Selanjutnya, tipenya ini bukan number. Tipenya adalah date atau tipe tanggal. Oke. Nah, sekarang kita coba cek dulu ya. Kita refresh. Nah, ini sudah bentuk tanggal. Nah, terakhir adalah apa nih? Keterangan.
nanti kalau created add langsung kita kasih time di model barang masuk. Oke, jadi kita cuma sisa keterangan aja. Kita buat di sini, ini saya copy. Ini saya copy ya. Inputan terakhir saya copy, kemudian saya taruh di bawah. Nah, kita tidak butuh input ya. Yang kita butuh adalah jenis inputan text area. Oke, text area. Oke, yang namanya adalah keterangan. Keterangan, kita copy aja keterangan. Nanti ID-nya juga keterangan. Ini row-nya saya ingin 3 baris aja, supaya tidak terlalu panjang. Oke, kita save dulu. Ini for-nya keterangan. Form error juga keterangan. Paste. Ini juga keterangan. Saya save dulu. Oh, ini belum. Ini kita ubah keterangan. Oke. Cek dulu keterangan. Oke, kita save. Coba kita cek. Kita refresh. Oh, karena belum ada kelas nih. Kita harus tambahkan kelas. Di text area kita tambahkan kelas form control. Kita save. Dan kita refresh. Oke. Kemudian kita nanti ketika klik simpan, kita kearahkan ke controller barang masuk lagi. Tetap di method create. Oke, kita kembali ke sini. Ketika klik tombol simpan yang tipenya submit, maka akan mengeksekusi ke barang masuk method create. Oke. Nanti ke sini lagi ke barang masuk. Barang masuk method create. Nah, di sini kita butuh validasi agar kalau ada error, errornya dikembalikan. Oke, silahkan ke barang masuk controller. Kemudian kita buat validasi. Kita tulis di sini this load. Bukan load, tapi form underscore validation. Kita akan buat aturan-aturannya set underscore rules. Kemudian kita buat array dulu untuk membungkus semua aturan. Kita enter supaya lebih jelas. Kemudian ini aturan pertama. Array di dalam array. Array yang di dalam ini adalah aturan pertama. Kita enter. Pertama adalah label ya. Label itu nama dari kolom, nama dari name dari inputan. Jadi artinya yang inputannya namanya barang ID. Field, bukan label tapi field seperti ini. Nah, yang inputannya dari barang ID. Kemudian aliasnya itu adalah label. Aliasnya nanti kita kasih tuliskan nama barang. Oke,
Kemudian di sini aturannya mau apa? Rules. Misalnya dia harus trim, kemudian dia harus required. Oke, mungkin saya belum jelaskan trim ini apa ya. Trim ini untuk menghilangkan spasi di depan atau spasi di belakang jika ada. Sebelum dicek apakah inputan itu kosong atau tidak. Oke, jadi sebaiknya kita lakukan trim dulu, kemudian kita cek required. Oke, kemudian error. Jika error, apa pesannya? Nah, trim tidak perlu kita buatkan keterangan karena tugasnya hanya menghapus spasi di depan ataupun di belakang. Nah, kalau yang error adalah required, maka pesannya kita kasih %s untuk mengambil tulisan label nama barang. Nama barang wajib diisi. Seperti ini. Oke. Selanjutnya ini satu inputan. Selesai. Kita buat inputan kedua yaitu quantity. Coba kita cek dulu di create. Inputan pertama barang, kedua quantity. Nah, kita kembali ke controller. Ini kita copy aja. Aturan pertama kita copy, kita taruh di bawah, kita paste. Tadi name dari inputannya adalah KTY. Labelnya saya mau quantity. Kemudian juga trim dan required. Oke. Wajib diisi. Jadi nanti tertulis quantity wajib diisi. Kemudian kita butuh juga apa nih? Ke create. Ini barang ID, terus di bawahnya ada quantity, di bawahnya sumber dana. Oke, kita kembali ke barang masuk. Ini kita copy lagi. Copy, taruh di bawah. Oke, setelah taruh di bawah, kita ubah nama dari inputannya tadi sumber underscore dana. Saya ingin labelnya sumber dana. Sama trim dan required. Oke, jadi nanti tertulis sumber dana wajib diisi. Selanjutnya, inputan selanjutnya apa? Tanggal masuk. Oke. Tanggal masuk kita kasih ke sini, kita copy lagi. Oke, kita copy. Kita paste di bawah sini. Inputannya tadi namanya tanggal masuk. Ganti tanggal underscore masuk. Bentar, kita cek dulu nama kolomnya sama atau tidak. Tanggal masuk. Oke. Tanggal masuk di sini juga tanggal masuk. Oke, nanti tertulis tanggal masuk wajib diisi. Nah, untuk keterangan saya tidak beri validasi karena boleh kosong ya. Coba kita lihat desain tabelnya apakah boleh kosong. Keterangan oke,
Oke. Ini boleh tidak ada ya isinya ya. Oke. Kita ke sini lagi. Nah, sekarang validasi kita sudah kita atur. Kemudian di sini harus kita cek. Kita buat kondisi jikanya yaitu this forum underscore validation dijalankan seperti itu, dan hasilnya false, itu artinya ada error. Kalau ada error, tampilkan kembali dan sekaligus mengirimkan pesan error dan inputan ya. Kita buat dulu else-nya echo saja dulu ya. Echo kita tulis validasi berhasil. Oke. Seperti ini aja dulu. Oke, kita coba ya. Jadi kalau ini gagal, masuk ke sini. Kalau berhasil, masuk ke else. Nah, pada saat dikunjungi halaman barang masuk, ini akan bernilai false juga. Dan jika ada error, maka ini akan bernilai false juga. Oke. Jadi pertama kali dikunjungi kan belum ada input yang dikirim. Nah, ini sudah bernilai false. Nah, ketika kita simpan dan ada error, maka ini tetap menjadi false. Nah, tetapi ketika kita simpan tetapi semuanya benar, maka ini berubah menjadi true. Yang akhirnya nanti akan masuk di else. Oke, kita save dulu. Kita refresh. Coba kita klik simpan. Nah, sorry, ini kayaknya belum ada form error ya. Kita kasih dulu nih. Kita kasih untuk inputan sumber dana. Belum ada ini nih. Ini saya copy aja lah. Copy sampai penutup. PHP echo, saya copy. Nanti saya paste di dalam kelas. Kita ke sini. Tadi yang error apa sih? Tidak ada. Oh, ini sumber dana nih. Sumber dana. Namanya sumber dana. Jika error, tampilkan hash error. Sebentar. Ini harusnya sumber dana. Ada enggak di sini? KTY sumber dana. Oke. Sini sumber dana. Create. Jika ada error, forum sumber dana, tambahkan hash error. Oke, kenapa tidak merah ya? Sedangkan yang lain inputan, oh iya. Memang kalau inputan ini dia tidak merah ya, yang option. Sepertinya ketimpa dengan query file JS tadi ya, atau kelas data picker. Oke, tidak apa-apa, yang penting ada tampilan errornya. Nah, ini kenapa tidak ada? Karena memang kita tidak buatkan validasi. Nah, tapi masalahnya ada lagi nih. Ketika kita klik green source set, kemudian
di sini ada isi, tapi yang lainnya belum. Saya klik simpan. Nah, di sini kosong lagi atau berubah ke awal lagi. Nah, di sini kita akan perbaiki agar ketika kita klik Rinsos Asset dan mengembalikan error lagi, yang tidak error ataupun yang error, data sebelumnya yang kita pilih ataupun yang kita input tetap ada. Oke. Nah, jadi caranya kita ke atas dulu. Ke sini nih. Nah, jadi di sini di apa nih? Barang ID kita kasih kondisi di sini nih, di option. Kondisi setelah value, sini kita spasi, kita buka lagi PHP echo, kita tulisnya seperti ini, set value, seperti inputan yang sebelumnya yang pernah kita buat. Jika ada kembalian dari hasil form validation, yaitu inputan barang ID, maka dan nilainya yang dikembalikan itu nilainya sama dengan barang ID, maka tambahkan atribut selected, maka akan dibuatkan atribut yang namanya selected. Jika tidak sama, maka tidak perlu ditambahkan atribut selected. Artinya jika barang ID yang dikembalikan sama, itu baru dipilih. Jika tidak terpilih. Oke, kita save dulu. Coba kita kembali ke sini, kita refresh dulu. Oke, kalian klik di URL, kemudian enter. Nah, sekarang saya pilih barang, Rinsos Asset. Yang lain saya biarkan error agar tetap kembali ke sini. Saya klik simpan. Nah, Rinsos Asset-nya tetap. Karena tadi yang dikembalikan ID-nya sama dengan ID dari Rinsos Asset. Sehingga dia terseleksi lagi. Nah, sekarang quantity saya kasih misalnya 20 dan klik simpan. Nah, hilang lagi. Nah, di sini kita tambahkan lagi nih, set value. Nah, ini inputan pertama sudah. Sekarang kita ke quantity. Kita tambahkan di inputnya value lagi dengan nilai set value yang dari inputan quantity. Jadi ini bisa berisi kosong kalau kita tidak input nilainya. Jadi akan mengembalikan kosong dan akan mengembalikan isi kalau kita sempat melakukan atau sempat menginput nilai ke quantity. Oke, kita save dulu. Kita refresh, klik URL, enter. Pilih barang spidol soman hitam misalnya. Kemudian ini 30 misalnya. Kita ingin tambahkan data 30 box. Kita klik simpan. Nah, ini tetap. Nah, sekarang sumber dana. Sumber dana sedikit ini saya kembalikan dulu. Nah, ini sumber dana. Di sini saya akan buat seperti ini. PHP echo juga. Kemudian
jika kembaliannya atau set value dari inputan yang name-nya sumber dana, kasih petik underscore dana itu sama dengan bos, maka tambahkan atribut selected. Jika tidak sama, jangan tambahkan, kosongkan seperti itu. Ini artinya tidak menambahkan atribut apapun. Oke, ini saya copy aja dari pembuka echo sampai penutup. Saya copy, Ctrl C. Kemudian saya paste di sini. Saya spasi, paste. Di sini bukan bos, tapi value-nya di sini duck. Oke, di sini kita ganti duck. Kita save. Kemudian kita refresh. Kita klik URL, kita enter, kita pilih barang, spidol, misalnya 10, sumber dana, misalnya bos. Klik simpan, nah tetap bos. Berikutnya yang ini, tanggal masuk. Tanggal masuk, di sini kita kasih value juga. Ini kita buka echo di sini nih di input value php echo set underscore value, kembalikan nilai jika ada yang namanya inputan dari tanggal underscore masuk seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba cek ya. Kita refresh, kita klik spidol, kuantitinya 10, pilih sumber dana bos, tanggalnya 19, atau bosnya kita belum pilih nih. Ini artinya harusnya error. Coba kita tulis keterangan pembelian dari toko A misalnya. Kita klik simpan. Nah, sumber dana wajib diisi, tapi tanggalnya ada ya. Ini kita coba lagi nih. Kita klik misalnya tanggal 15. Kita klik. Nah, ini tetap tanggal 15. Nah, yang jadi masalah keterangan hilang karena belum ada set value. Kita tambahkan text area. Ini tidak bisa di enter ya. Kalian biarkan saja dia satu baris. Kita php echo di antara pembuka dan penutup text area. php echo. Kita tuliskan set underscore value dari inputan yang name-nya keterangan. Oke, kita save. Kemudian kita refresh. Kita enter dulu. Oke. Kita masuk di sini spidol Snowman, di sini 10. Sumber dana misalnya dari bos, tanggalnya belum kita input. Oke. Tanggalnya tidak saya input, tapi keterangannya beli dari toko A misalnya. Saya klik. Nah, ini tidak hilang. Oke, kita isi semua, misalnya tanggal beli barang itu tanggal 15 gitu. Kita save. Kita simpan, klik. Nah, validasinya jadi berhasil. Kenapa tampil ini? Karena dia mengarah ke else, ke sini ya.
Oke, saya rasa itu dulu untuk video kali ini, karena kalau kita sambung terlalu panjang, jadi part 2 dari proses tambah data akan kita lanjutkan di video berikutnya. Dan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian punya pertanyaan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya rasa itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan saya Andi Iqbal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.